Teman-teman, jumpa lagi di channel Teknisi Digital. Ini lanjutan video yang kemarin, karena video yang kemarin belum selesai, atau video yang sebelumnya belum selesai teman-teman. Durasinya sekitar 14 menit. Sekarang saya lanjutin ya, supaya kita nggak bingung untuk merangkai komponen untuk memodifikasi digital echo repeater DMS 614 seperti ini. Kita menggunakan diagram yang udah saya gambar seperti ini teman-teman. Kita lihat ya, di sini tuh ada adaptor 220 volt AC ke 12 volt DC. Itu kan punya output cuman dua kaki, kaki positif dan kaki negatif, ya. Sedangkan di rangkaian PCB-nya kita bisa melihat di sini ada 3 buah input, positif, negatif, dan CT. Positif, negatif, CT. Ini udah saya tulisin seperti ini ya. Positif dalam kurung, negatif dalam kurung, dan CT. Supaya rangkaian ini bisa bekerja, kita harus menyambungkan antara CT dan negatif pada rangkaian kit DMS 614 Digital Echo Repeater ini teman-teman. Jadi kalau udah kayak gini sinkron, output dari adaptor dua kaki positif dan negatif sekarang bisa masuk ke rangkaian kit digital echo repeater dua kaki ya, sama-sama dua kaki sekarang ya. Cuman ini masih belum bisa bekerja apabila kita tidak memodifikasi rangkaiannya lagi. Rangkaian yang dimodifikasi tepatnya adalah pada IC op-amp. IC op-amp ini ada kaki positif, negatif, dan CT. Dan CT itu harus dikasih bener-bener tegangan CT, nggak bisa kita kasih tegangan negatif teman-teman. Jadi kalau misalnya tegangan CT di IC ini kita nggak kasih CT, dia nggak akan bisa bekerja, cuman ada suara noise aja nanti yang muncul, gitu ceritanya. Jadi untuk mendapatkan CT, kita memasang sebuah resistor yang berukuran 10K teman-teman. Di sini kita kasih 10K. Kemudian di resistor 2 ini kita kasih 10K juga. Nah, untuk elko-nya ini kita menggunakan 47 mikrofarad. Voltasenya bisa kita menggunakan yang 25 volt. 47 mikrofarad. Saya tulis saja langsung di sini ya, 47 mikrofarad 25 volt. Nah, seperti ini. Pada rangkaian digital echo repeater ini teman-teman, pada kitnya, IC ini udah disendirikan antara positif dan ground. Disendirikan, nggak digabung. Kita kan tadi udah nyambung di sini. Sesuai sama gambar itu, positif dan negatif di rangkaian ini kita sambung jadi satu. Semua, apapun itu positif dan negatifnya kita sambung. Positif dan negatifnya. Negatif dan groundnya maksudnya. Negatif dan groundnya kita sambung semua. Tapi karena IC ini harus mempunyai CT atau mempunyai ground, jalur ground atau jalur CT yang asli yang masuk ke kaki IC op-amp ini itu harus kita putus dulu. Ya, harus kita putus dulu. Lebih tepatnya kita bisa lihat di gambar ini teman-teman. Ini kita putus dulu, kemudian kita sambung. Ini kaki CT di op-amp itu ya, teman-teman bisa lihat. Itu kan di pojok kanan bawah ada tulisan CT. Itu jalurnya harus kita putus dulu, yang asli di PCB itu harus kita putus dulu. Kemudian kita beri resistor 10K yang kita sambungin di tegangan positif.
langsung kita masukin ke CT, ke kaki CT atau kaki ground di IC op amp. Kemudian tegangan yang negatif kita kasih resistor juga 10K. Kemudian kita sambungkan ujung resistor yang satu lagi ke kaki CT yang ada di op amp. Kemudian di tegangan, maksudnya di tegangan minus itu kita kasih sebuah elko dengan kaki negatif. Tegangan minus dari adaptor itu kita kasih minusnya elko yang berukuran 47 mikrofarad 25 volt. Kemudian plus elko-nya kita masukin langsung ke kaki CT pada IC op amp. Nah, seperti itulah teman-teman. Akhirnya rangkaiannya bisa bekerja. Kalau misalnya rangkaian yang nggak dibuat seperti ini, digital echo repeater ini nggak akan berfungsi. Kita bisa lihat di rangkaian PCB, IC ini nggak memiliki seri. Artinya nomor serinya udah disembunyikan sama pembuat kit digital echo repeater with music input ini. Mereknya ini ya, teman-teman tahu sendiri, Platinum. Saya nggak di-endorse, cuman karena saya butuh akhirnya saya memodifikasinya. Rangkaian yang dibuat sama pembuatnya, saya akui kualitasnya bagus, teman-teman. Kita lanjutin ya. Ini nggak ada nomor serinya. Kalau misalnya yang digital echo repeater lain biasanya ada nomor serinya, JRC biasanya. Tapi karena nggak ada nomor serinya kan kita jadi bingung. Gimana caranya kita menentukan kaki ground yang akan kita masukin CT? Caranya dengan melihat rangkaian ini dari bagian bawah, kita lihat kaki mana yang kira-kira nyambung, bukan kira-kira sih, yang pasti. Kaki mana yang kira-kira nyambung dengan CT sebelum dimodifikasi. Ini kan CT nih. Ini kan jalur CT. Ternyata kaki IC yang nyambung ke jalur CT itu kaki nomor 4 dan kaki nomor 6. Ngitungnya dari sini 1 2 3 4 5 6 7 8. Kaki 4 sama nomor 6, kaki nomor 4 sama kaki nomor 6 ini kan disambung dan nyambung ke CT. Artinya kaki nomor 4 dan nomor 6 ini adalah kaki ground. Jadi supaya groundnya tuh nggak dapat tegangan minus, kita harus putus jalurnya teman-teman. Karena kan tadi kita udah sambungkan antara minus dan ground. Artinya kaki IC yang ground itu bisa dapat minus dari adaptor. Jadi itu harus kita putuskan dulu di jalur yang paling dekat dengan ground pada IC. Kemudian inilah tadi pertemuan 3 buah komponen yang masuk ke kaki ground pada IC op amp. Nah, dengan cara seperti ini akhirnya selesai udah modifikasinya. Mungkin ada pertanyaan, Bang, kok cuma satu aja yang dimodifikasi, kenapa enggak IC yang satu lagi yang dimodifikasi? Ini kan sama-sama IC op amp juga. Kalau misalnya kita lihat dari bagian atas, IC-nya sama persis teman-teman. Ini sama persis. Kenapa kok cuma satu aja yang dimodifikasi? Sebelumnya saya udah coba memodifikasi kaki yang satu ini, tapi ternyata IC yang satu lagi udah saya coba modifikasi jalurnya, tapi kesimpulan saya akhirnya nggak perlu memodifikasi kaki yang satu lagi teman-teman. Kalau dimodifikasi jalurnya, maka rangkaian ini malah nggak akan bekerja, nggak bakal ngeluarin suara, gitu ceritanya. Cuman dengung-dengung yang nggak jelas aja gitu. Secara otomatis rangkaian ini ternyata waktu kita memodifikasi satu buah IC paling depan yang bagian sini, IC nomor 2 yang tipenya sama, JRC atau yang nggak ditunjukin di sini tipenya, itu udah otomatis termodifikasi jalurnya. Simpel aja dengan menggunakan seperti ini. Rangkaian ini adalah rangkaian pembuat CT. Judul dari video ini bisa jadi bakal saya rubah seperti yang teman-teman bisa tonton di awal video. Di judulnya itu adalah
cara membuat CT pada jalur non CT. Gitu ceritanya ya. Oke deh. Seperti ini udah sembuh, udah bisa dipakai buat dangdutan, buat karaokean, buat dengerin musik-musik kesukaan kita. Kalau misalnya teman-teman pengen bikin ini, pengen ngikutin apa yang saya buat, monggo. Tapi hati-hati. Itu hati-hati banget. Karena ini listrik. Karena listrik itu berbahaya. Karena listrik itu berbahaya, jadi kita harus hati-hati teman-teman. Udah ya, sampai di sini. Moga-moga teman-teman paham dengan penjelasan yang saya tunjukin di gambar saya ini. Beginilah cara merubah rangkaian tegangan DC non simetris menjadi simetris. Tegangan DC non simetris plus minus aja menjadi simetris, plus minus dan ground. Gini teman-teman. Nah, semoga video ini bermanfaat ya. Semoga video ini lebih bisa menjelaskan modifikasi yang lebih gamblang, yang lebih jelas. Karena di video sebelumnya saya akui penjelasannya masih belum jelas karena belum ngopi. Kebetulan sekarang udah ngopi, jadi agak fresh dikit otaknya. Terima kasih teman-teman udah menonton. Kita bakal jumpa lagi di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you on the next video. And bye bye. Bye bye. Udah jempol deh. Bye bye.